idol Korea men ya, dari grup band Korea yang bernama EXO ya cuy. Jadi ini salah satu mantan personil dari EXO yang bernama Luhan. Baru-baru ini banyak banget diperbincangkan di media maya. Kenapa? Karena dia memakai baju yang ada tulisan kalimat syahadat ya cuy. Jadi di sini yang bikin gua resah sebenarnya bukan cuma si Luhannya aja, tapi fans-fansnya men ya, yang banyak banget yang masih ngebela meskipun itu salah gitu. Oke, jadi di sini gue ingatkan sekali lagi bahwasannya gue di sini bukan haters Korea. Gue sama sekali nggak benci sama Korea dan gue salut gitu sama orang Korea. Cuman masalahnya adalah kalau misalnya ini udah nyangkut dengan yang namanya kalimat syahadat, dengan yang namanya agama Islam, gue kan nggak bisa diem gitu men, karena kan udah resah gitu men. Maksud gue karena ini udah nyangkut dengan agama gitu, jadi kita nggak bisa diem men. Gak bisa segampang itu kita biarkan dan kita diemin doang gitu. Yo, halo mankong, kembali lagi bareng gue Spinas dan ya. Oke teman-teman, jadi video kali ini gue bakal bikin video. Jadi video kali ini gue bakalan coba untuk ngebahas yang lagi hot-hotnya juga di dunia sekarang men. Waduh, dunia gak tuh? Ini masuk ke internasional men ya, karena ini yang dibahas itu semua negara kayaknya men. Kenapa? Karena ini adalah salah satu idol Korea yang viral sekarang cuy, yaitu Luhan ya men. Kenapa dia bisa viral? Jadi di sini gue bakal bahas dulu beritanya dan kasusnya apa. Jadi di sini men, si Luhan ini atau mantan personil dari EXO ya men, grup band Korea yang besar banget ya cuy ya. Jadi dia itu ya bisa dibilang artis gitu kan, maksudnya orang yang terkenal lah men. Jadi baru-baru ini dia itu kelihatan memakai baju yang ada kalimat syahadatnya men. Jadi bajunya itu di bagian bawah ini men, kayak ada kalimat syahadat gitu coy. Jadi makanya di sini banyak banget ya men orang-orang muslim yang marah ngelihatnya gitu. Ini udah banyak banget yang ngebahas dan yang bikin gua resah adalah fans dari boyband Korea ini. Banyak banget yang bilang cuy ya, salah satunya gue bakal kasih ke kalian. Jadi ada yang bilang kayak gini men, ayolah guys, jangan jadiin idol kita trending Twitter buat masalah sepele kayak gini. Masalah sepele coy, ngetrendingin idol tuh trending yang membanggakan gitu, bukan trending masalah yang malah bisa mempermalukan diri sendiri. Ya gue tahu coy, maksud gue idol Korea itu ya banyak juga yang membanggakan gitu ya, yang keren gitu, yang bisa patut dicontoh karirnya gitu kan. Cuman masalahnya adalah kalau misalnya ada kesalahan, ya apa salahnya men kalau misalnya dibahas gitu. Maksud gue mau dia artis, mau dia orang biasa coy, kalau misalnya ada kesalahan diangkat juga nggak masalah men. Maksudnya biar dia juga sadar kesalahan dia. Ya gue juga tahu kalau misalnya itu bukan kesalahan dia sepenuhnya, cuman ya setidaknya dia harus minta maaf lah, biar dia tuh bertanggung jawab supaya kedepannya kalau misalnya milih-milih baju atau dikasih pilihan baju oleh desainernya harus lebih hati-hati gitu. Setidaknya biar dia lebih was-was kedepannya gitu. Jangan mentang-mentang dia artis lu bela-belain gitu, giliran dia cuman masyarakat biasa, dia buat kesalahan malah lu kata-katain gitu. Ya gue tahu Luhan ini ya artis gede gitu kan, dan gue juga nggak ngebenci siapapun dari Korea tuh, gue nggak ngebenci men. Gue bener-bener salut sama mereka semua yang bisa berbakat dalam karirnya gitu kan. Ya gue salut gitu. Cuman masalahnya adalah kalau misalnya dia berbuat kesalahan, bukan berarti dia bisa kita benarkan gitu men. Dan di sini kata-kata berikutnya, sekali lagi saya katakan, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan termasuk kalian. Ya gue tahu men, semua orang pasti punya kesalahan masing-masing gitu kan. Cuman masalahnya di sini adalah dia itu adalah salah satu personil yang terkenal lah gitu men, personil dari grup band yang terkenal gitu ya. Jadi dia tuh udah dibilang punya banyak pendukung, punya banyak fans gitu kan. Jadi ya kalau misalnya dia ngelakuin kesalahan men, dan dia nggak minta maaf, dan fans yang ngeliat itu, dan itu diwajarkan, itu bisa merugikan satu pihak gitu, yaitu merugikan Islam sendiri gitu. Kenapa? Karena gue bilang nih men ya, kalau misalnya orang Islam itu kalimat syahadatnya tidak dihormati, ya otomatis orang Islam bakal marah dong. Maksud gue ya, itu kalimat syahadat cuy, salah satu kalimat yang sakral gitu, kalimat yang untuk orang tuh masuk Islam pakai kata-kata itu, berarti itu kalimat yang bener-bener suci lah gitu bisa dibilang men ya. Nah kalau misalnya itu dipakai sama salah satu idol Korea, apakah dia bisa menjaga kalimat suci itu agar tidak dibawa kemana-mana gitu, apalagi ke WC gitu. Ya maksud gue ya, kita nggak tahu men dia kemana aja gitu kan. Jadi di sini ada kalimat-kalimat syahadat nih, tapi dia bawa kalimat itu kemana-mana, kan itu nggak baik men. Maksud gue kita kan nggak tahu dia bakal kemana aja, mungkin dia bakal ke klub atau kemana gitu kan, kita kan nggak pernah tahu men. Jadi makanya adalah kalau misalnya ada kalimat syahadat, ya kita nggak bisa biarkan seenak itu gitu loh. Kita di sini bukan pengen ngata-ngatain dia, tapi di sini kita sekalian memperingatkan kepada seluruh dunia juga bahwasanya kalimat syahadat itu bukan kalimat yang bisa dianggap enteng gitu men, oke? Nah jadi di sini ada salah satu juga postingan men ya, yang mengatakan bahwasanya brand dari baju ini udah minta maaf coy. Jadi brand dari baju inilah brand Sangkuan saya men ya. Jadi di sini ada kata-kata yang tulisannya kayak gini, gue bakal artikan ya men ya. Jadi kalimatnya itu kayak gini men, tema dari koleksi ini adalah The Century. Desainer ingin menonjolkan tampilan dari berbagai sejarah dan budaya. Jadi di sini men bisa dibilang desainer dari Sangkuan ini ingin menonjolkan tampilan dari berbagai
berbagai sejarah dan juga budaya gitu men. Jadi desainernya tuh pengen ngelakuin itu men ya. Misalnya sweat tunic Tiongkok yang dibuat berdasarkan workwear jacket Amerika, itu gua nggak paham. Nah kita skip aja. Seragam tentara Timur Tengah dan tentara Eropa ya gitu men. Kata kuncinya adalah collectivity, oke? Collectivity men ya. Berarti ini kayak dalam baju itu banyak banget sejarah dan juga budaya gitu, kayak di koleksi gitu men ya. Desainer juga memakai simbol umum militer, agama dan pop kultur untuk menggambarkan penghormatan kepada perbedaan budaya di abad ini. Oke, jadi di sini dia katanya pengen menghormati men. Cuman masalahnya adalah kalau misalnya lu mau menghormati, jangan pakai kalimat syahadat juga gitu. Bisa pakai kalimat yang lain gitu men, oke? Dan di sini ada kata-kata terakhirnya, kami benar-benar minta maaf kepada semua umat muslim dan kami tidak akan menggunakan kalimat syahadat lagi di desain kami lainnya gitu. Oke, bagus men. Ini gue bangga banget karena dia bisa minta maaf dan brandnya bisa minta maaf kayak gini, itu gue bangga. Maksud gue ya, gue salut lah men ya. Tapi masalahnya adalah kalau misalnya men ya, dari pihak Luhan sendiri nggak minta maaf ya nggak enak gitu di hati cuy. Jadi gue di sini bukan pengen memaksa gitu ya, bukan pengen memaksa Luhan nih biar minta maaf. Kalau misalnya nih cuy ya, kita bayangkan aja keuntungannya nih men ya. Kalau misalnya Luhan sendiri yang minta maaf atau manajernya yang minta maaf cuy, itu berarti bisa membuktikan kepada dunia bahwasannya kalimat syahadat itu tidak bisa dianggap enteng gitu kan. Jadi maksud gue di sinilah kita sebagai umat muslim men, kalau misalnya dia minta maaf men, itu bisa menguntungkan kita sendiri gitu. Biar dunia melihat yang namanya kalimat syahadat itu tidak dianggap enteng lagi gitu coy. Karena gue takutnya men, di abad sekarang banyak banget orang yang nggak paham soal kalimat syahadat ini gitu. Jadi kayak dianggap ini tuh anggap remeh aja lah gitu, kayak ya udahlah ini kan cuman kalimat doang gitu. Ini juga cuman kalimat bahasa Arab doang gitu, kalimat biasa gitu. Ya gue takutnya kayak gitu coy. Misalnya orang semua berpikiran kayak gitu, itu bisa membahayakan kita sendiri gitu men ya. Bisa dianggap terlalu remeh dan juga akhir-akhirnya apa, umat muslim tidak lagi mendapatkan yang namanya penghormatan gitu men. Maksud gue ya di sini biar kita saling toleransi gitu ya, biar agama lain juga paham soal agama kita. Jadi ya maksud gue adalah semoga aja si Luhan ini bisa minta maaf sampai orang bisa mikir gitu bahwasannya ya kalimat syahadat itu bukan kalimat yang dianggap enteng gitu. Luhan aja sampai minta maaf. Gue pengennya kayak gitu men, oke? Jadi gue pengennya kayak gitu men, bukan berarti gue pengen kayak ngata-ngatain atau tidak puas karena brandnya doang yang minta maaf. Ya emang gue agak kurang puas men ya, agak kurang puas memang. Ya di sini sekali lagi ya gue bilang kalau misalnya dia juga nggak minta maaf, ya udahlah nggak apa-apa men ya, sekedar dia tahu aja gitu ya. Gue takutnya kalau misalnya dia nggak minta maaf, otomatis dia nggak tahu masalah ini. Gue takutnya kayak gitu doang. Tapi ya kita berharap di sini semoga si Luhan ini tahu masalah ini gitu kan, dan dia tahu kesalahan dia. Gue pengennya kayak gitu aja sih sebenarnya men ya. Dan buat fans-fans K-pop di luar sana ya cuy, gue bilangin dulu, ya kalian kalau misalnya mau mengidolakan seseorang itu nggak ada salahnya men. Gue sendiri tuh mengidolakan banyak artis di Indonesia, bukan artis ya men, maksud gue YouTuber. Gue banyak mengidolakan orang-orang besar. Cuman kalau misalnya ya idola kalian itu berbuat salah, idola kalian tuh berbuat kesalahan gitu ya, jangan dibela mati-matian gitu. Kita berhak juga gitu ngasih dia peringatan, ngasih dia sesuatu yang bisa menegur dia gitu. Misalnya dia buat kesalahan nih cuy ya, jangan cuma dibela doang gitu loh. Kita tegur gitu men, sampai dia paham kesalahan dia tuh apa gitu. Jadi jangan dibela-bela sampai mati dibela, jangan coy, oke? Jadi ya di sini kalau misalnya kalian fans sama seseorang yang ada di K-pop itu nggak salah sama sekali, karena gue tahu K-pop itu juga bukan orang-orang lemah. Maksud gue ya K-pop itu juga banyak orang-orang yang berbakat gitu ya, bukan orang-orang yang cuman modal tampang doang. Tapi gue tahu idol K-pop itu tuh banyak banget orang-orang yang berbakat dan juga usahanya keras banget ya cuy. Gue tahu, gue paham. Cuman kalau misalnya dia berbuat kesalahan, bukan berarti kita harus bela gitu, oke? Jadi di sini kita coba open minded men ya, buka otak kalian semua, buka mata kalian semua. Jangan dibela kalau misalnya mereka itu buat kesalahan. Kalau misalnya idola gue berbuat kesalahan, gue juga nggak bisa diam gitu men, karena itu juga kesalahan. Yang namanya kesalahan ya kesalahan gitu. Ya gue tahu bisa dimaafkan, cuman setidaknya men ya, biar dia paham gitu kesalahan dia apa, biar dia nggak ngulang lagi. Jadi ya di sini overall setidaknya men ya, brandnya udah minta maaf. Ya gue cuman berharap si Luhannya ini juga minta maaf gitu men. Gue pengennya kayak gitu coy. Jadi ya semoga aja si Luhan bisa tahu masalah ini dan juga biar dia juga minta maaf gitu, atau manajernya minta maaf, ya terserah dia lah men ya. Pokoknya semoga aja ada gitu dari pihak dia yang minta maaf gitu, jangan cuma dari pihak brand doang gitu men, oke? Jadi ya segitu aja video gue, jangan lupa di like, subscribe, dan sampai next video. And semoga kalian semua paham apa kata-kata gue tadi. Jangan dianggap terlalu marah-marah juga, karena di sini gue juga bukan pengen ngata-ngatain, tapi gue di sini cuma pengen mengingatkan doang buat para fans K-pop, jangan terlalu mengiyakan semua kesalahan idola kalian ya. Maksud gue ya kalau misalnya dia buat kesalahan juga kalian harus bilang itu kesalahan gitu. Jangan kalian bilang kita bisa maafin gitu, jangan dianggap terlalu trending atau terlalu bahaya, terlalu heboh. Harus kita bilang itu kesalahan yang besar men. Jangan kita bilang itu kesalahan sepele, jangan. Gua bilang sekali lagi, tolong jangan mengiyakan semua kesalahan-kesalahan para idola kalian. Kalau misalnya itu kesalahan, tegur, biar dia juga tahu itu kesalahan dia gitu, oke? Yaudah guys ya, segitu aja, bye bye.